Setelah 14 hari menjalani masa karantina, ex penumpang kapal Lambelu yang ada di Kabupaten Sika kemudian diberikan pilihan. Mereka boleh tetap melakukan karantina terpusat di Kabupaten Sika. Yang kedua, mereka diperbolehkan untuk karantina terpusat di desa, dan juga yang ketiga karantina secara mandiri di rumah masing-masing. Nah, kemudian dari hal ini berkembang, muncul wacana-wacana di masyarakat, muncul penolakan-penolakan di masyarakat, bahkan ada anggota DPRD Kabupaten Sika yang menyampaikan penolakan warga yang merupakan ex penumpang kapal Lambelu ini. Baik, kepanikan sosial sudah muncul sebenarnya. Jadi apa yang bisa dilihat? Mungkin Pak Pedro ini ya, bagaimana melihat ini dari sisi psikologi sosial sebenarnya? Apa yang terjadi sebenarnya? Apakah ini ketidaksiapan masyarakat dengan pandemik ini atau seperti apa? Secara alamiah, kepanikan, terus stres, terus ketakutan itu bisa muncul di saat-saat pandemi seperti ini secara alamiah ya. Namun ketakutan, kecemasan dan panik ini bisa menghasilkan tindakan lanjutan atau sikap lanjutan yang bisa saja lebih membuat suasananya makin buruk. Misalnya orang kemudian menjadi tidak menerima keluarga atau orang-orang yang datang karantina di desa, itu bisa terjadi karena ketakutan itu bersumber dari informasi yang kurang, memang mereka tidak tahu tentang pandemi, dan kedua informasi yang salah, rumor, yang kemudian berdasarkan informasi dua kadar itu kemudian mereka mengambil satu sikap atau satu perilaku negatif terhadap orang yang mereka takuti, misalnya orang yang kemudian datang dari luar ke kampung mereka itu. Jadi itu memang sumbernya itu kekurangan informasi, yang kedua rumor. Dua hal itu yang membuat ketakutan itu semakin tidak menjadi wajar tetapi menjadi sudah berlebihan. Iya. Yang kita harus antisipasi ini adalah ketakutan yang berlebihan, panikan yang berlebihan. Ya, rumor ini kan kemudian berkembang jadi stigma ya. Ya, Pak Dok, kita melanjutkan dari statement dari Pak Pedro tadi bahwa stigma ini juga muncul dari ketidakpahaman. Nah, Pak Dok pernah menyampaikan bahwa ketakutan ini kan karena ketidakpahaman ya, ketidakpahaman ini juga bisa berasal dari ketidakpahaman juga terhadap istilah-istilah yang ada selama pandemik ini, karena ada istilah-istilah baru nih ya, yang baru di telinga, dan kemudian orang juga mungkin belum terlalu paham itu apa, sehingga kemudian karena ketakutan tadi sehingga mereka panik seperti itu. Pak Dok bisa menjelaskan kembali, jadi istilah-istilah ini apakah yang kemudian menjadi atau penyebab dari stigma kemudian istilah yang tidak dipahami ini? Ya, jadi saya setuju dengan Pak Pedro tadi, ketidaktahuan sebenarnya. Kalau kita tidak tahu, jadi sebenarnya kejadian seperti ini mirip waktu zaman dulu kusta ya, di Alkitab ada stigma diskriminasi karena ketakutan. Mereka tidak tahu cara menularnya seperti apa. Kalau ketakutan yang kita lakukan ya lari atau menjauh atau mengusir. Waktu HIV juga begitu ya. Jadi ketakutan akan penularan sebetulnya kalau menurut saya. Padahal kita tahu bahwa penularan COVID-19 ini atau virus corona ini lewat droplet dan kontak. Ya. Jadi kalau kita tahu penularannya lewat droplet dan kontak, droplet itu artinya saat kita bicara, saat kita batuk, ataupun saat kita bersin, itu akan keluar partikel kecil dari mulut atau hidung kita. Kalau kita bicara, dia keluar sekitar setengah meter. Begitu keluar, dia akan jatuh ke tanah atau ke lantai. Kalau batuk sekitar 1 meter, ya. Kalau bersin bisa 1,5 meter. Jadi virusnya ikut partikel kecil itu dari badan kita. Ya, dia ada di tenggorokan, batuk, bersin, bicara, dia keluar. Jadi dia tidak akan keluar jauh dari, ya kurang lebih rata-rata 1 meter dari kita. Ya. Sebetulnya dengan menjaga jarak saja, kita tidak akan kena. Jadi kalau yang tadi Pak Pedro mengatakan diusir karena dia tinggal di tetangga kita, padahal virus itu tidak akan keluar dari rumah,
jalan-jalan kemudian ketuk pintu masuk ke rumah kita. Tidak, dia hanya 1 meter rata-rata mengelilingi badannya kalau dia batuk atau bersin. Apalagi kalau si pasien itu diberi masker, itu lebih sulit lagi virusnya keluar ya. Jadi sebenarnya bahkan kalau demam berdarah, kita kan sudah biasa demam berdarah baru KLB, itu virusnya bisa terbang ikut nyamuk ya, karena nyamuk menggigit kita, dia terbang 200-300 meter ke tetangga, itu boleh takut sebetulnya. Atau kalau virusnya ikut anjing, karena kita juga kenal di daerah rabies di sini pernah KLB juga, dia kejar kita. Kalau COVID-19 dia tidak bisa kejar kita ya. Dia di orang dan kurang lebih 1 meter kita mundur dari dia, lebih dari 1 meter sudah aman ya. Jadi sekali lagi ketidaktahuan. Kemudian melanjutkan masalah istilah-istilah. Setuju juga, karena ketidaktahuan, istilah-istilah yang jelimet, akhirnya orang ketakutan bahwa misalnya istilah pelaku perjalanan dari daerah terjangkit. Itu artinya orang yang baru pulang dari daerah terjangkit COVID-19, artinya ada virus ataupun ada transmisi lokal COVID-19. Misalnya contoh di Makassar, sudah dinyatakan sebagai daerah transmisi lokal. Maka kalau ada seseorang pulang dari Makassar ke Maumere dan tidak bergejala, itu disebut sebagai pelaku perjalanan dari daerah transmisi lokal, dan dia di rumah 14 hari untuk karantina mandiri. Dia belum tentu COVID-19 ya. Kan dilihat kalau dia nanti demam atau batuk, lapor. Istilah kedua adalah orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala itu adalah kalau ada seseorang kontak erat dengan seseorang yang COVID-19 confirm sudah positif, maka dia disebut orang tanpa gejala. Contohnya, kemarin kita punya kasus pertama NTT, El Asamau, Bapak El Asamau. Beliau cerita bahwa tinggal di Denpasar dan kebetulan tinggal di Denpasar dengan warga Zika. Nah, kedua warga ini kebetulan suami istri, dia sebut orang tanpa gejala karena pernah kontak erat. Kontak erat itu artinya pernah kontak kurang dari 1 meter. Ya, kalau kontak kita jauh-jauhan begini, kita tidak kontak erat, jadi bukan. Jadi orang tanpa gejala adalah orang yang pernah kontak erat dengan COVID-19, kurang dari 1 meter, dan tidak ada gejala. Apa yang dilakukan? Karantina juga. 14 hari, diambil swabnya harusnya, kalau nggak ada swab pasti rapid test, hari pertama dan hari ke-14. Ya. Kalau diambil positif, maka dia akan berubah sebagai COVID-19 confirm. Istilah berikutnya ada lagi orang dalam pemantauan. Orang dalam pemantauan adalah orang yang pulang dari Makassar, misalnya ini contohnya, saya jadikan contoh adalah transmisi lokal dari Makassar dan juga tetangga kita. Dia dari Makassar masuk ke Maumere, kemudian ada keluhan batuk atau demam. Ya. Dia batuk, itu termasuk orang dalam pemantauan. Karantina juga, ya bisa di rumah, bisa di terpusat, terserah nanti daerah itu. Kemudian diswab tenggorokannya. Hari pertama dan hari kedua langsung diswab. Ya, belum tentu positif, tapi kita waspada. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah pasien dalam pemantauan. Itu kalau pulang dari Makassar, kemudian ada infeksi saluran pernapasan akut. Itu panas, kemudian ada batuk, ya. Itu infeksi saluran pernapasan akut, pulang dari Makassar, itu masuk dalam pasien dalam pemantauan. Dibagi 3, ringan, sedang, berat. Kalau ringan, tidak ada sesak, berarti hanya batuk, pilek, panas, itu juga di rumah saja. Di swab tenggorokannya atau di karantina, boleh di rumah atau terpusat. Tapi kalau dia sesak, masuk kategori pasien dalam pengawasan sedang atau berat, masuk di karantina di rumah sakit. Ya. Jadi
Saya aja lupa-lupa, apalagi masyarakat, pusing itu ada. Ya. Iya, Ya. karena istilahnya banyak. Ada Ya. juga muncul istilah suspek begitu, Dok. Suspek dan positif ini juga masuk ke dalam Ya. istilah itu ya. Jadi suspek itu sebetulnya adalah pasien dalam pengawasan, itu disebut suspek. Ya. Pasien dalam pengawasan itulah suspek. Nanti kalau dites swabnya positif, jadilah COVID-19 positif atau confirm. Di media lokal itu sekarang sudah mulai marak pemberitaan dengan beberapa istilah-istilah lain begitu yang saya amati. Jadi ada penggunaan istilah terindikasi reaktif, kemudian ada istilah lagi terindikasi terjangkit. Nah, ini kan istilah baru. Padahal menurut ilmu komunikasi, penggunaan istilah, penggunaan diksi itu juga akhirnya akan berpengaruh pada bagaimana perilakuan atau tindakan medis yang harus diterima oleh seseorang. Dan juga diksi ini jadi juga mempunyai dampak secara sosial. Nanti saya akan ke Pak Pedro. Nah, bagaimana Pak Dok? Apakah terindikasi terjangkit dan terindikasi reaktif ini juga masuk ke dalam istilah-istilah dalam COVID sebenarnya? Ataukah itu istilah baru yang kemudian belum ada sebenarnya dalam protokoler komunikasi? Iya. Jadi ini saya lihat ya, kenapa dia buat terindikasi? Karena begini. Ini saya mencoba memahami apa yang statement dari beberapa juru bicara ya. Kita ini ada yang mau tidak membuat kepanikan dan kegaduhan, bikin tenang, ya. Akhirnya muncul istilah-istilah kayak harga naik, harga disesuaikan, ya kan? Lama-lama orang tahu oh, ini harganya naik. Nah ini juga begitu. Sebetulnya ada namanya rapid test reaktif. Jadi kalau ada seseorang dites, harusnya idealnya itu di swab tenggorokan. Cuma untuk swab tenggorokan itu harus ada sumber daya manusia yang mampu melakukan, harus ada media virus transport media, jadi setelah di swab, jadi harus ada orangnya, harus ada semacam lidi namanya Dacron swab, dioles di tenggorokannya, setelah itu dimasukkan ke virus transport media supaya virusnya tidak mati, baru dikirim ke Surabaya, sebelumnya ke Jakarta. Ini prosesnya panjang. Ada yang tidak bisa dilakukan karena SDM-nya tidak ada tidak SDM-nya ada ternyata virus transport medianya tidak ada dan sebagainya. Akhirnya dipakailah rapid test yang sederhana, diambil darahnya, diperiksa. Sayangnya rapid test ini tidak bisa memastikan bahwa seseorang tertular atau tidak. Yang bisa menyebabkan adalah swab tenggorokan tadi. Akibatnya supaya tidak gaduh, ini menurut analisa saya, ini terindikasi. Jadi kan dia ngomong negatif salah, ngomong positif salah, akhirnya ngomong bikin istilah baru, terindikasi positif. Karena kalau ngomong positif ribut. Tapi sebenarnya terindikasi reaktif, terindikasi terjangkit, terindikasi positif itu ada di mana sebenarnya dari beberapa istilah yang dokter sebutkan tadi? Tidak ada. Tidak ada. Jadi begini, ODP, PDP, kemudian OTG, itu kan karena nunggu swab. Kalau penyakit lain misalnya, malaria, suspek malaria, periksa malarianya 45 menit ada hasilnya malaria, selesai. Nah ini nunggu, harus kita ngirim kemarin ke Surabaya itu 6 hari. Akhirnya ada OTG, ada jadi nggak ada OTG malaria, PDP malaria, ODP malaria nggak ada. Karena apa? Langsung ada diagnosisnya, langsung ada 45 menit suspek. Kalau nggak suspek berarti bukan, kalau sudah diperiksa bukan berarti bukan, kalau diperiksa positif malaria, selesai. Jadi nggak ada orang tanpa gejala malaria, nunggu hasil malarianya seminggu. Orang dalam pemantauan malaria, tidak ada. Justru ini yang memicu ketakutan sebenarnya. Betul. Karena penggunaan istilah yang baru dan kemudian akhirnya orang akan membuat asumsi tersendiri. Betul. Bahwa dia positif seperti itu. Nah, dan akhirnya panik, muncul kepanikan sosial. Nah, sebenarnya penggunaan istilah-istilah yang di luar protokol komunikasi kesehatan ini, apakah itu diizinkan, Dok? Itu tadi, dia mau ngomong apa bingung. Sebetulnya ngomongnya harusnya pada pasien ODP, orang dalam pemantauan ini pulang dari Makassar, dia atau OTG lah misalnya, orang tanpa gejala pulang dari Makassar, diperiksa rapid test. Rapid testnya reaktif.
Ya, kita mau ngomong dia positif salah, ngomong negatif juga salah, mau OTG saja salah. Jadi oleh karena itu ada terminologi antara. Sebetulnya kalau bisa ngomong, ya sementara ODP ini sudah dites rapid testnya dan reaktif. Kalau reaktif itu belum tentu positif, tapi kita akan periksa lebih lanjut. Kalau negatif, belum tentu negatif, harus dicek lagi 10 hari. Ngomongnya panjang, bingung, mungkin akhirnya juru bicara, ya kami ada terindikasi positif, perlu swab. Mungkin begitu saya memahami mereka. Oke, penggunaan istilah ini kemudian orang akan membuat asumsi tersendiri, sementara ini hal yang baru, pandemik yang baru juga harus menyesuaikan, dan sementara pandemi ini sendiri akan memunculkan itu tadi keresahan sosial, yaitu kepanikan sosial. Sebenarnya kalau dilihat dari psikologi pandemi ini seperti apa sih? Apalagi berhubungan dengan penggunaan istilah-istilah yang kemudian akhirnya bisa jadi pemicu tadi ya. Bagaimana Pak Pedro melihatnya? Istilah-istilah itu kan informasi yang masuk ke dalam diri kita, ya, ke pikiran kita, dan di dalam tubuh kita itu ada 2 mekanisme untuk menerima informasi yang masuk. Yang pertama secara logis, pakai logika ya. Kita betul-betul lihat ini siapa yang memberitahu, ini istilahnya sumber dari mana, bisa dipercaya atau tidak. Yang kedua adalah secara emosional, reaktif. Ya. Jadi pas istilah, iya apa lagi ini? Aduh, COVID ini begitu tambah banget. Itu reaktif. Dan secara apa namanya, yang emosional ini memang lebih cepat kerjanya. Ya. Dan sifat-sifat yang reaktif ini juga lebih cepat menularnya kepada orang lain. Misalnya kita baca itu, kita bingung, muka kita yang bingung ini terus dilihat oleh orang lain, lebih cepat informasi mulut kita yang bingung. Orang ini apa ini? Kecemasan kita, reaksi kita itu langsung cepat menjalar. Nah, sebenarnya edukasi mengenai COVID ini sudah banyak dilakukan baik oleh pemerintah maupun oleh swasta ataupun anak-anak muda. Mereka dengan kreativitasnya mereka membuat edukasi ini berdasarkan dari sumber-sumber terpercaya. Tapi sayangnya tadi seperti yang disampaikan Pak Pedro bahwa memang banyak yang menerima juga, ada yang secara logis, ada secara emosional. Nah, kepanikan sosial ini sebenarnya indikasi bahwa mereka menggunakan menerima informasi secara emosional gitu. Padahal informasi edukasi sudah dibuat banyak ini, Pak Dok. Jadi sebenarnya kenapa kok yang penerimaan secara emosional itu lebih kuat daripada yang logis? Ada apa sebenarnya? Apa ini berhubungan dengan kesiapan dari masyarakat kita dalam menghadapi pandemi ini? Ya, itu kan tadi saya bilang secara alamiah ya. Memang ada 2 reaksi itu ya. Kalau misalnya tanya kenapa sampai emosional, ya nanti penjelasannya sangat psikologis ya, penelitiannya macam-macam, penjelasan tentang mekanisme dan sebagainya. Tetapi memang itulah kenyataan terberi kita, bahwa ketika orang menerima informasi ada 2 cara itu. Dan kalau dalam situasi seperti ini memang kita harus mengedukasi bahwa mereka harus lebih menggunakan yang logik itu, bukan yang reaktif itu, yang emosional itu. Nah, dan caranya bagaimana? Kalau misalnya dalam konteks, ya kalau pertama ya pribadi lepas pribadi ya, kita mengatur diri kita sendiri. Tetapi kalau saya lihat dalam konteks masyarakat kayak ini, biasanya proses pertahanan kita terhadap COVID itu berbasis pada rumah. Jadi ada istilah social distancing dan macam-macam. Kalau yang saya lihat di kita di Sika ini adalah home atau house distancing. Jadi kita di dalam rumah itu untuk betul-betul jaga jarak, bapak mama itu memang harusnya bisa, kita bisa belajar, tapi memang kita lihat sebelum proses itu bisa, ya kita biasa seperti biasa secara alami, kita makan bersama, kita cerita bersama, sampai ya secara spontan kita melupakan physical distancing itu, jaga jarak itu. Nah, yang perlu kita jaga adalah berbasis rumah tadi. Kita harus jaga 3 pintu di dalam rumah kita. Yang pertama adalah pintu masuk. Pintu masuk itu bisa COVID datang dari sana melalui kontak atau melalui droplet. Juga informasi yang salah itu bisa masuk juga lewat orang yang datang dari luar. Misalnya harusnya kita dalam rumah, tapi karena situasi ini kita pesiar ke rumah tetangga, masih tetap gosip sama ibu-ibu, dapat informasi di sana ceritanya begini-begini, bawa informasi yang salah itu ke rumah, menyebar ke dalam seluruh rumah. Akhirnya di rumah konsumsinya informasi yang salah, akhirnya menimbulkan kecemasan, ketakutan gitu. Itu pintu yang pertama, pintu rumah. Pintu yang kedua adalah televisi. Televisi ini kita harus lihat sumber benarkah tidak.
Siapa yang bicara di situ? Informasi yang datang dari televisi. Yang ketiga, pintu yang ketiga adalah sosial media. Ya, kita harus cek dan dicek. Memang di rumah itu kita harus bagaimanapun harus kerja tim. Tidak bisa bapak sendiri, mama sendiri. Harus ada organisasi rumah sekarang. Bapak betul-betul atau mama betul-betul menjaga keluarganya. Menjaga dari informasi yang masuk dari pintu-pintu itu. Dan menjaga juga dari informasi yang keluar dari pintu-pintu itu. Menjaga dari perilaku yang dari luar rumah itu. Maka di rumah itu sekarang mau tidak harus ada kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dibuat oleh seluruh anggota keluarga. Misalnya kami di rumah, sebentar saya pulang dari sini harus mandi. Sudah sepakat sama istri. Kalau tidak mandi tidak bisa masuk rumah. Semua barang-barang yang belanja di pasar harus dicuci dengan sabun. Itu tidak gampang. Karena tidak semua orang dalam rumah itu bisa sepakat. Bahkan kadang-kadang ada orang yang memang dalam rumah tidak bisa kita kendalikan, yang ya kata-kata kepala batu. Kita sudah sepakat tapi 5 orang buat, 1 orang tidak buat. Nah itu juga menimbulkan dinamika emosi dalam diri kita. Maka memang kita mau tidak mau, yang harus saya lihat satu cara yang efektif adalah mau tidak mau kita harus mengedukasi itu, membuat kesepakatan bersama dalam rumah, protokol dalam rumah. Berangkat dari rumah berarti ya? Iya. Berangkat dari rumah, kemudian baru kita bisa melangkah ke selanjutnya ya. Tadi lewat pintu TV atau mungkin media di sini ya, entah TV, entah radio, entah koran begitu ya, dan juga sosial media. Jadi melakukan seperti media diet gitu ya, diet media, karena memang banyaknya informasi yang bertebaran dan ini yang menyebabkan kemudian kegaduhan dan kepanikan di masyarakat. Oke. Iya, menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Pedro tadi bahwa harus ada penanganan penjagaan ketiga pintu rumah, kemudian pintu media dan juga pintu sosial media, televisi tadi ya. Ya, yang ini diharapkan bisa menambah pemahaman sehingga kemudian mengurangi stigma. Sebenarnya sejauh mana bahayanya stigma ini dalam pandemi COVID-19? Pak Dok bisa menjelaskan? Ya, terima kasih. Jadi tadi Pak Pedro sudah menyampaikan bahwa ketidaktahuan akan menyebabkan ketakutan. Ketakutan akan menyebabkan penolakan atau stigma diskriminasi. Cap negatif akhirnya perilaku diskriminasi. Nah, kalau seseorang ditolak, dia akan melakukan ketidakjujuran. Ya. Jadi misalnya ada seseorang pulang dari Makassar, kemudian sebagai ODP misalnya, orang dalam pemantauan, pulang ke rumah mau dikarantina, ditolak oleh lingkungannya. Stigma diskriminasi. Akhirnya orang lain dengar, tetangganya, oh kalau kita pulang dari Makassar mengaku kemudian dikarantina, lingkungan tidak setuju. Apa yang dilakukan? Berikutnya tidak mau ngomong. Saya tidak mau ngomong, tidak jujur. Pulang dari Makassar tidak. Dia batuk, dia sesak ke rumah sakit. Dia tidak jujur, dokter, perawat, petugas tidak melakukan, karena dia tidak jujur, tidak memakai alat pelindung diri yang lengkap, yang level 3. Sebenarnya kalau memang dia ada pulang dari daerah terjangkit atau daerah seperti Makassar, begitu dia ngaku batuk, panas, kita harus melakukan di screening dulu sebetulnya. Di depan UGD di screening, tanya bla bla bla, ternyata kesimpulannya dia misalnya orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan, maka dokter harus mengajak dia ke ruangan khusus dan dokternya memakai alat pelindung diri lengkap. Kalau dia tidak mengaku, dokternya tidak akan melakukan pemakaian alat pelindung diri yang lengkap, ada potensi tertular. Ya. Nah, kalau petugas kesehatan tertular, dia akan menularkan ke pasien lainnya. Karena saat tertular, ada kemungkinan 20% tidak bergejala. Tapi dia menularkan ke lain. Jadi petugas kesehatan yang tertular dan belum bergejala, dia menularkan ke pasien-pasien yang dikontaknya. Misalnya dia tidak bergejala selama 5 hari, berarti 5 kali seluruh pasien yang diperiksa akan tertular. Kedua, dia akan menularkan ke teman-temannya. Rumah sakit kita di NTT itu sudah diketahui kekurangan tenaga kesehatan. Kalau begitu tertular, maka petugas kesehatan dikarantina, rumah sakit lumpuh. Seperti beberapa berita kemarin di Bogor,
Di Karyadi belum lumpuh karena di Jawa dokter banyak. 42 masih ada yang lain. Kalau di sini begitu 40 itu rumah sakit tutup, dokternya habis. Ya, jadi selain nanti menularkan ke keluarga. Jadi sekali lagi kuncinya edukasi untuk memutus rantai stigma diskriminasi. Pengetahuan yang kurang menyebabkan ketakutan, ketakutan yang menyebabkan penolakan atau stigma diskriminasi, penolakan akan menyebabkan ketidakjujuran, ketidakjujuran menyebabkan penular ke petugas kesehatan dan itu bencana, habis kita. Oke, Dok, ini kan memang sebenarnya masih ada ya yang namanya penolakan gitu, ketakutan juga luar biasa. Apakah nakes kita di sini dibekali untuk mengidentifikasi bahwa orang ini bohong atau tidak? Atau adakah pembekalan itu untuk nakes? Memang sulit kalau bohong ya, kalau bohong itu sulit. Jadi tidak ada jalan lain kecuali edukasi masyarakat, membuat pengertian. Kalau kamu tidak jujur, dampaknya seperti ini. Jadi kita lakukan edukasi. Sebenarnya tadi saya menarik masalah komunikasi, ya. Apakah media edukasi kita itu sudah benar? Apakah malah menimbulkan kepanikan? Secara psikologi seperti apa? Apakah misalnya tepat sasaran atau tidak? Jadi yang membuat media ini juga harus belajar dari ilmu komunikasi, belajar psikologi massa. Jadi ini itu saja. Berarti sarannya gimana nih Dok dari sisi kesehatan untuk mereka yang ini kan mau kan ada 3 pilihan nih untuk ex penumpang kapal Lambelu, mereka boleh tetap karantina mandiri terpusat di Kabupaten Sika, bisa juga terpusat di desa dan juga bisa pulang ke rumah masing-masing. Nah ini kira-kira harus selanjutnya bagaimana masyarakat harus menerima ini? Bagaimana menyiapkan diri supaya kemudian jadi ya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan begitu. Jadi harus seperti apa? Jadi begini, memang kalau kita belajar dari kasus penumpang ex kapal Lambelu itu kita melihat di media seru juga ya, akhirnya di karantina terpusat di 2 lokasi, Sika Convention Center dan Rumah Jabatan Bupati ya. Kemudian sempat ada 3 yang rapid testnya reaktif, kemudian waktu dilakukan tes berikutnya ada 9 lagi yang rapid testnya reaktif. Tadi bahasanya ada indikasi positif. Nah ini yang 9 ini rencananya di swab, tapi karena pesawatnya macet ya mulai kemarin atau mulai hari ini, padahal itu harus dikirim ke Surabaya, belum dilakukan swab. Artinya di luar 9 ini masih ada potensi tertular COVID-19 ya. Oleh karena itu diputuskan untuk dikarantina 14 hari lagi. Ini sudah karantina 14 hari, dikarantina 14 hari. Ada 3 pilihan. Dikarantina tetap di sini, rencana pemerintah akan memperbanyak lokasi lagi, ada tambahan. Saya dengar di Puskesmas Waigete yang baru dibangun ada 25 kamar. Supaya tidak terlalu berdesak-desakan dan bisa menjaga jarak, ditambah lokasi lagi sebagai karantina terpusat tingkat kabupaten. Kalau mau tetap, bisa. Pilihan kedua, kalau di desa atau kecamatan menyediakan bangunan untuk karantina terpusat, juga boleh. Atau yang ketiga, kalau masing-masing mau karantina mandiri di rumahnya masing-masing, itu juga diperkenankan. Ketiga-tiganya baik, ada lebih dan kurangnya, tapi yang penting harus melakukan prinsip-prinsip karantina yang benar dan disiplin. Karantina yang benar adalah yang tadi saya sampaikan, jaga jarak, karena kita menularnya jaga jarak. Jadi kalau ada orang datang asal kita lebih dari 1 meter, kita tidak kena. Lebih bagus lagi dikasih masker. Yang sono dikasih masker, kita pakai masker. Jadi dengan jaga jarak lebih dari 1 meter, pakai masker, kedua belah pihak atau siapapun yang dikarantina secara droplet tidak akan terkena. Kedua, cuci tangan supaya tidak kena kontak. Cuci tangan sebelum memegang wajah, mata, telinga, hidung. Atau cuci tangan setelah memegang sesuatu yang
kita tidak tahu ini ada corona atau tidak. Cuci tangan aja, pakai sabun. Sabun membunuh corona, ya. Jadi dengan dua itu ini sudah bisa kita mengatasi supaya tidak tertular. Terus bagaimana? Ada tambahannya adalah kalau dia bersama, misalnya di satu rumah, dia idealnya harusnya satu kamar sendiri, kamar mandi di dalam. Tapi kalau kamarnya tidak ada kamar mandi, dia harus mandi di luar, maka di kamar mandi itu harus pegangan kamar mandinya, handle pintunya harus didesinfeksi pagi sore dengan apa? Alkohol 70%. Jangan moke tidak ada yang 70%, ya. 70% dia mati. Atau dengan klorin. Baiklin pemutih itu dicampur perbandingan 1:9 itu untuk meja. Jangan dipakai untuk handle pintu yang dari bahan logam karena bikin karatan. Jadi intinya di rumah itu harus betul-betul dijaga, dia tinggal sendiri, kemudian jaga jarak dengan lingkungan keluarga yang lain, pakai masker, cuci tangan, disinfektan yang dipakai bersama. Kalau tidak, dia akan menular ke saudaranya. Dia tetap di karantina, tapi saudaranya tertular, dia keliling ke kampung, menular ke sana. Sebaliknya kalau karantina terpusat, itu juga demikian. Kalau bisa satu kamar satu, kalau tidak memungkinkan, boleh satu hall misalnya di aula paroki dipakai. Tapi jarak tempat tidurnya minimal 2 meter. Diatur cara bangunnya misalnya. Oke, kalau bangun dari tempat tidur, dari ranjang sisi kiri. Semua sisi kiri. Jangan satunya dari sisi kiri, satunya sisi kanan. Ketemu di tengah misalnya. Jadi ada protokolnya. Iya. Kamar mandinya juga kalau dipakai bersama, disinfektan. Ya, kurang lebih begitu. Artinya ada aturan mainnya. Ya. Selanjutnya kita akan kupas di materi yang lebih lanjut lagi mengenai karantina yang benar. Baik, tadi bagaimana menyiapkan dari sisi kesehatan begitu. Kemudian kalau ini Pak Pedro, bagaimana dari sisi masyarakat sendiri? Tidak cukup kita hanya tahu secara mandiri, tapi juga butuh kerjasama masyarakat, pemerintah. Jadi apa yang bisa Pak Pedro sarankan di sini ya untuk seluruh aspek masyarakat di sini, masyarakat ya, pemerintah. Jadi bagaimana harus melihat ini sehingga nanti ketika mereka yang dinyatakan mungkin ODP, PDP dan mereka terutama para ex penumpang Lambelu ini pulang, ini tidak jadi masalah. Mungkin sebagai closing statement, sarannya seperti apa untuk meminimalisir adanya kepanikan sosial ini? Menurut saya memang harus ada jaringan informasi yang saling bahu-membahu dari pemerintah, katakan dari pemerintah pusat sampai ke pribadi. Nanti akan dibacakan, kita tahu di provinsi, kabupaten, desa, dusun, RW, RT, dan kepada kepala keluarga. Itu harus ada jaringan informasi yang pasti. Jadi di sini saya lihat RT itu punya peran penting sekali. Karena RT itu menjadi simpul dari beberapa keluarga, dari beberapa rumah, sehingga di situ dia akan menjadi sumber informasi untuk yang akan. Sehingga di sini saya lihat RT harus berperan aktif sekali. Kalau misalnya desa saja yang berperan aktif, tapi RW sampai RT tidak berperan, maka tidak akan sama. Jadi kita harus perkuat jaringan, itu harus ada simpul. Kali dari pusat sampai di rumah itu harus ada, dan kita jaga bersama dan saling bahu-membahu supaya informasi itu tidak terputus, clear dan jelas. Baik. Oke. Baik, terima kasih. Stigma memang wabah yang sangat mematikan di samping COVID-19 itu sendiri, dan stigma ini akan bisa selesai atau bisa diatasi dengan pemahaman yang baik, kemudian bisa menjaga pintu dari rumah, pintu dari TV dan pintu dari sosial media, dan selain itu juga perlu jejaring, dan saya bisa melihatnya sebagai sistem jejaring yang ya terkoneksi satu sama lain. Baik, terima kasih untuk hari ini Dr. Asep, Pak Pedro untuk talk show-nya, dan sampai jumpa.